Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Bersama saya Eni Faristia, CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri, dan Bapak Fasilitator saya Bapak Jaini, bersama Ibu Pengajar Praktik saya Ibu Pratama Fitri Syadida. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Relevansi budaya positif dengan visi guru penggerak dan visi murid impian. Dengan visi ini, potensi bakat minat peserta didik dapat berkembang melalui KBM yang berpusat pada siswa, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi murid impian saya memiliki murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit membahas tentang budaya positif. Budaya positif membangun sekolah, menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, serta mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus bisa memerdekakan murid. Budaya positif di sekolah antara lain merubah stimulus respon, melawan teori kontrol, disiplin dan 3 motivasi perilaku, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri kegiatan hari ini tentang pembahasan modul 1 dari program Guru Penggerak Kemendikbud. Di sini saya ingin menjelaskan dari penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, hari ini kembali kita mengingat tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara yang dulu pernah saya jelaskan di workshop sebelumnya. Di modul 1 ini dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan mengetahui tentang nilai dan peran guru. Nilai dan peran guru ini nanti saya ambil dari nilai dan peran guru penggerak, sehingga muncul visi guru. Kita akan bisa melakukan budaya positif. Dengan 4 hal ini, kita berharap nanti profil pelajar Pancasila bisa tercipta di sekolah SMP 1 Tarokan ini. Bapak Ibu, dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar ini merupakan ruh dari pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita harus bisa menerima keadaan murid kita, apapun yang terjadi. Murid kita itu adalah memiliki keistimewaan masing-masing dari Tuhan. Kita hanya bisa membuat mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, nilai dan peran dari guru. Di sini saya berharap Bapak Ibu bisa menjalankan peran dan nilai guru ini. Saya ambil dari peran dan nilai guru penggerak. Kita sebagai guru harus bisa mandiri. Mandiri di sini kita mampu untuk membuat bagaimana caranya agar diri kita bisa berkembang. Tidak harus menunggu perintah dari atasan, tidak harus menunggu perintah dari dinas untuk mengembangkan diri, selalu untuk memotivasi diri kita mengupdate ilmu. Reflektif di sini kita harus bisa merefleksikan diri kita, bagaimana kita bisa
memperbaiki diri ketika kita sudah melakukan sesuatu. Terus kolaboratif, kita bisa mengadakan kegiatan kolaborasi antar guru. Inovatif, kita harus bisa berinovasi bahwa pembelajaran kita tidak monoton terhadap buku paket yang kita miliki saja. Serta berpihak pada murid. Nah, ini yang sedang sekali digencarkan oleh pemerintah tentang pendidikan yang berpihak pada murid dengan adanya Merdeka Belajar. Peran guru di sini, satu, sebagai pemimpin pembelajaran. Kita di sini bertugas sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Bagaimana diri kita bisa mengarahkan murid kita untuk tetap bisa berkarya. Mereka kita arahkan, mereka kita tuntun, mereka kita harapkan mampu untuk menjadi mampu mengeksplor dirinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Terus menggerakkan komunitas praktisi ini kita bisa bergabung di FDMP ataupun kegiatan-kegiatan yang menambah update ilmu kita ya. Terus mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain. Ini bisa jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita bisa membagikan ke teman kita. Jadi contohnya Mbak Gata mengikuti Canva, maka Mbak Gata bisa mengajarkan ke teman-teman tentang bagaimana menggunakan Canva. Itu bisa menjadi coach bagi guru lain. Serta mewujudkan kepemimpinan murid. Ini sangat penting sekali. Bagaimana murid kita diajak untuk bisa mandiri, membuat mereka menjadi lebih mandiri dalam memimpin. Paling tidak dia mampu memimpin dirinya, mengarahkan dirinya menjadi lebih baik. Ini visi guru penggerak. Kalau kita sudah mempunyai visi guru penggerak, paling tidak setiap guru harus memiliki visinya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi visi itu sangat penting. Kalau kita mempunyai visi, tujuan utama saya adalah bagaimana menggerakkan murid untuk bisa berpartisipasi aktif, maka pasti apa yang kita lakukan akan mencapai visi tersebut. Nah, di modul 1.4 ini adalah bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana sekolahan itu bisa merasa anak-anak itu aman, nyaman, dan mampu berpikir dan bertindak, serta mencipta dengan merdeka. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah merasa aman, tidak tercekam, maka mereka akan mampu mengeksplorasi diri. Mereka akan mampu mengungkapkan dan anak-anak pasti akan bisa, apa yang harus saya lakukan, mereka pasti akan tahu. Jadi tidak takut intinya kalau mereka sudah merasa aman. Kalau mereka merasa ketakutan, saya yakin untuk berbuat itu mereka pasti takut, pasti salah, pasti tidak gurune, pasti dihukum. Itu biasanya yang terjadi ketika anak merasa takut. Nah, ini di budaya positif ini kita berusaha untuk menciptakan lingkungan bagaimana menghargai mereka secara baik. Apapun yang mereka lakukan, kita harus menghargai apa yang sudah mereka kerjakan agar tercipta rasa mereka mampu untuk mengungkapkan apa yang mereka miliki. Makanya kemarin saya bekerja sama dengan Bu Musiin dan selaku kesiswaan dan Ibu Kepala Sekolah, berharap di sekolahan kita itu akan ada kegiatan yang dinamakan pameran karya. Mereka, apa yang mereka miliki berharap bisa dipamerkan. Di budaya positif itu adanya perubahan, yaitu perubahan paradigma stimulus respon menjadi stimulus respon lawan. Teori mereka merubah menjadi teori kontrol. Nanti akan ada di sini, guru harus tahu. Nah ini perbedaannya. Yang dulu kita menggunakan stimulus respon. Kita menganggap semua kebutuhan murid itu adalah sama. Tapi dalam Merdeka Belajar kita harus mengungkapkan bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ini pandangan yang harus kita rubah. Kalau dulu semua orang harus melihat hal yang sama, kita harus meyakini bahwa setiap anak memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang apa yang dia pahami, tentang apa yang dia mengerti, tentang apa yang mereka bisa.
Contoh lainnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau dalam sekarang ini teori kontrolnya hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi kita berusaha untuk memberikan pengertian kepada murid kita yang sebenarnya yang mereka lakukan dan yang mereka alami itu pengaruhnya bisa dari orang lain, tapi yang mengontrol adalah diri mereka sendiri, diri sendiri. Tidak karena takut terhadap gurunya, tidak karena takut terhadap orang tuanya, itu salah satunya. Terus, nah di sini disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Di sini, nah teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dari orang lain, menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Ini adalah sekarang yang ditekankan ketika adanya disiplin positif, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena itu anak-anak kalau ditanya bagaimana tentang aturan yang ingin dibuat, apakah aturan itu dari diri sendiri ataukah dari sekolah, mereka menjawab dari diri sendiri. Untuk konsekuensinya atau hukuman, kalau dulu hukuman, sekarang konsekuensi mereka sendiri. Jadi kadang-kadang sudah ada, alhamdulillah di sekolah kita anak-anak ketika bertemu dengan Pak Har tidak pakai dasi contohnya gitu. Dia tahu bahwa konsekuensi saya ketika saya tidak memakai dasi, Pak, skor jumping berapa Pak? Kan seperti itu. Bu, hari ini saya tidak mengerjakan tugas. Silakan ditanyakan ke teman-temanmu yang tidak mengerjakan tugas hari ini konsekuensinya apa. Jadi mereka tahu bahwa setiap perilaku yang tidak benar itu harus ada konsekuensinya. Itu contohnya bagaimana merubah teori. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Guru dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah kelas yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Kemarin alhamdulillah anak-anak sudah ya Bapak Ibu untuk melakukan satu dari kelas impian. Dari kelas impian itu akan didapatkan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu banyak yang sudah menjalankan dengan baik sehingga tercipta budaya positif di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah di sekolah kita sudah berjalan. Terus 5 kebutuhan dasar. Ini salah satu dari budaya positif bahwa kita harus memahami manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Mereka rata-rata ini keyakinan kelas. Nah, ini sebentar saya jelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, anak-anak membuat keyakinan kelas sendiri ya. Dari kelas impian yang sudah mereka buat, mereka juga membuat keyakinan kelas dengan sendirinya. Ini yang sudah kita lakukan. Mereka mempersilahkan murid-murid dipersilakan untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang disepakati, mencatat semua masukan. Ini sudah dilakukan. Nah, ini tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas atau mungkin peraturan yang ada di perpustakaan ya, atau kalau di kelas kita sudah ada pojok baca, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas cukup dengan tanggung jawab, karena tanggung jawab itu memenuhi banyak hal. Tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya. Ketika membuang sampah pun menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan. Ini adalah contoh-contoh perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dari peraturan yang ada berubah menjadi keyakinan. Kalau peraturan kan dulu dari sekolah.
Sedangkan keyakinan ini dibuat oleh seluruh warga kelas dan disepakati bersama, termasuk konsekuensinya. Ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini salah satunya, bahwa secara tidak langsung seperti ini selalu bersikap positif. Kalau selalu bersikap positif ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan negatif, pasti mereka akan merasa bahwa dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Secara tidak langsung, contohnya ada anak yang selama ini ngelokno jenenge bapaknya atau manggil-manggil namanya bapaknya. Secara tidak langsung dia sudah tidak berlaku yang positif. Maka dia sudah melanggar keyakinan kelas. Itu salah satunya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Karena kenapa? Kesadaran diri. Contohnya kayak yang tadi, di kesepakatan kelas selalu bersikap positif. Ketika ada anak yang melakukan perbuatan negatif atau tidak baik, atau dia melakukan perbuatan yang tidak positif, secara tidak langsung dia harus melakukan konsekuensinya kan, menerima konsekuensinya kan. Nah, itu sesuatu yang harus terjadi apa? Konsekuensi sesuai dengan peraturan kelas. Contohnya apabila melakukan hal yang selalu berbuat positif, jika melanggar ketentuan nomor 1, konsekuensinya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka secara tidak langsung dia harus melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti itu. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang tanpa harus ada paksaan pun dia harus merelakan untuk berbuat. Kalau hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Karena secara otomatis mereka akan merasa iya aku salah, pasti kan tidak nyaman. Perasaan seperti itu hanya sebentar saja. Ini salah satunya, nanti bisa dibaca. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang terpenting adalah 1, dia bisa bertahan hidup. Kalau orang yang sudah bisa bertahan hidup dalam keadaan apapun, pasti dia akan mampu untuk berbuat sesuatu. Bagaimana caranya dia bisa bertahan. Terus cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Tidak harus semuanya ini langsung terpenuhi secara langsung ya Bapak Ibu. Paling tidak dari 5 kebutuhan dasar ini, untuk mencapai sebuah kebahagiaan, 5 kebutuhan dasar ini harus ada pada diri manusia, disadari atau tidak. Okay. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada seorang penghukum, ada seorang pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kita penting Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini sangat penting dimiliki oleh semua orang guru. Jadi ada saatnya kita sebagai penghukum. Ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar konsekuensi dari kelas, maka dia harus melakukan konsekuensinya kan, melanggar dari kesepakatan kelas, maka dia harus posisinya pada penghukum. Di sini ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya dalam berkata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu sebagai penghukum. Hasilnya, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bisa juga berbohong. Murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas, seakan-akan gurunya ngamuk kok, seneng aku. Nah, menganggap gurunya remeh.
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu kan yang terjadi pada murid kita juga ya. Terus kebiasaan itu ngamuk-ngamuk aja. Ada juga yang membuat merasa bersalah. Kamu lagi, kok mesti awakmu sih nggak ngerjain PS? Awakmu mana sih bolos? Kok kamu lagi kan? Itu namanya membuat merasa bersalah. Kamu kok muluk gitu? Ibu kecewa sama kamu, lah itu membuat merasa bersalah. Nah ini ada identitas guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak bisa? Ingat, ibu tidak pernah tidak membantumu. Nah, bagaimana guru sebagai teman? Ada juga guru sebagai pemantau. Jadi di situ tidak hanya sekedar merintah, tidak hanya memberikan perintah saja atau penugasan saja, tapi guru juga sebagai pemantau dari apa yang sudah kita sepakati. Nah, yang lebih idealnya memang sebagai manajer, tapi kita tidak harus sebagai manajer terus nih Bapak Ibu. Ya tidak bagus kalau kita di manajer terus. Ada saatnya kita juga sebagai pemantau, ada juga sebagai teman. Untuk menjadi manajer itu memang sangat penting, dibutuhkan sekali guru pada posisi manajer ini. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Nah itu sebagai manajer, untuk menguatkan pribadinya. Kira-kira ini sering ya kita lakukan di Bapak Ibu. Cuma kita tidak tahu aja kita di posisi yang sebelah mana. Cuma paling tidak 5 posisi kontrol ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Idealnya memang di posisi manajer, tapi tidak harus kita selalu di posisi manajer. Nah ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika murid-murid kita membuat kesalahan, kita bisa melakukan penanganan tanpa harus melalui guru BK dengan cara melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi itu? Membantu siswa untuk merasa bahwa dirinya itu mampu mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kira-kira nak, hari ini apa yang kamu lakukan? Saya datang terlambat Bu. Menurutmu datang terlambat benar apa salah? Salah Bu. Kalau salah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kalau mereka, iya Bu saya datang terlambat terus. Bukan hanya kamu yang sering datang terlambat. Untuk dipikir nanti, temanmu juga ada kok yang datang terlambat. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini seperti itu. Nah baru dia nanti kira-kira apa solusinya kalau kamu biar tidak datang terlambat. Mereka akan memberikan solusi sendiri. Itu dalam segitiga restitusi. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid untuk berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah itu, kalau umpamanya dia melakukan kesalahan terhadap temannya, dia harus tahu bahwa ketika kamu di posisi temanmu seperti itu bagaimana dan kamu harus apa, nah seperti itu. Nah dalam disiplin positif ini Bapak Ibu, intinya kita harus mampu memotivasi murid-murid kita agar mereka menyadari kesalahan, bahwa memperbaiki diri itu tidak harus melalui hukuman. Jadi apa yang kita lakukan harus bisa membuat murid itu mengerti bahwa perbuatan ini bermanfaat, sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk ketakutan mentaati peraturan, tapi bagaimana cara memperbaiki diri agar ke depan menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Nah ini penerapan budaya positif untuk memerdekakan murid. Nah sudah Bapak Ibu, di sini sedikit saya tunjukkan ketika praktek budaya positif yang ada di kelas ya. Ini ketika praktek budaya positif di kelas. Langsung saja. Nah, anak-anak kita arahkan untuk
membuat kelas impian. Jadi mereka membuat kelas impian dulu, kita beri kertas yang sudah ada di kelas ya, rata-rata. Kelas impian. Nah, ini anak-anak mulai menuliskan apa yang menjadi angan-angan mereka di kelas impian. Kelas impian ini harapan mereka di kelasnya masing-masing. Karena dengan dari kelas impian ini akan mendapatkan kesepakatan kelas. Nah, mereka menempelkan di kelas impiannya masing-masing. Itu adalah harapan-harapan mereka sendiri. Yang mereka tulis adalah keinginan atau harapan dari kelasnya masing-masing. Ada yang saya menginginkan kelas yang tidak saling membuli, saya menginginkan kelas yang tidak ramai, saya menginginkan kelas yang saling menghormati dan menghargai, macam-macam keinginannya anak-anak. Nah ini, setelah kita menemukan berbagai macam kelas impian dari anak-anak, barulah kita membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas dari anak-anak. Anak-anak, setelah kita menyebutkan dari hasil kelas impian, mereka membuat kesepakatan kelas. Yang membuat adalah anak-anak sendiri, ya Bapak Ibu. Kita hanya mengarahkan saja. Itu kesepakatan kelasnya masih saya tulis di papan tulis sebelum ditulis di. Nah ini diskusi dengan anak-anak, kira-kira kesepakatannya apa saja. Nah, waktu itu ada berapa ini? 4 kesepakatan kelas. Saling menghormati dan saling menghargai, bertanggung jawab, disiplin, kekeluargaan. Kesepakatan kelas ini tidak mutlak hanya dari saya. Ketika ada guru lain, boleh menambahkan kesepakatan kelas di kelas yang sudah ada. Agar apa yang menjadi selama ini menjadi permasalahan di kelasnya bisa teratasi. Ngoten nggih Bapak Ibu. Setelah disepakati baru ini ditulis di kertas putih ini ya. Kemarin itu belum sempat ditulis. Nah ini ketika berdiskusi dengan anak-anak tentang konsekuensinya masing-masing, menentukan juga anak-anak. Dari sini Bapak Ibu sudah jelas ya? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas ya? Semoga kita dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita agar tercipta merdeka belajar di SMPN 1 Tarongan ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam pembahasan modul 1 ini. Saya berharap semoga kita semua bisa melaksanakan pendidikan yang berpihak pada anak ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nampak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Hari ini panjenengan semuanya kita berkumpul di acara meeting hari ini dalam penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah kita dari berbagai macam sekolah nggih ini nanti bisa kita gunakan untuk penerapan di sekolah masing-masing. Penerapan budaya positif ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita itu sebagai seorang pendidik itu layaknya sebagai seorang petani yang menanam benih sesuai dengan asli kodratnya benih itu. Jadi setiap anak itu istimewa membawa kodratnya masing-masing. Nilai dan peran guru di sini akan saya ambil dari nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak ini sangat penting. Setiap guru paling tidak mempunyai visi dalam dirinya. Kenapa? Karena visi dalam diri seorang guru itu yang akan meningkatkan bagaimana diri kita itu bisa
berjalan sesuai dengan keadaan yang kita harapkan, serta adanya budaya positif. Budaya positif ini sangat mendukung dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Semuanya akan bisa terwujud dengan baik sehingga akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita itu harus menuntun mereka terlahir dengan segala kodrat dan keistimewaannya, menuntun mereka agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita mereka harus jadi apa, itu kita tidak boleh. Karena sebenarnya mereka itu memiliki keistimewaan atau kodrat yang kita harus bisa membantu mereka untuk menggalinya. Nah, nilai dan peran guru penggerak di sini ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid, serta peran guru yang paling utama adalah memimpin pembelajaran. Merdeka belajar itu bukan berarti merdeka segala macamnya, anak-anak dimerdekakan, tidak. Tapi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pamong yang menuntun mereka menjadi apa yang sebenarnya mereka kuasai. Menggerakkan komunitas praktisi, paling tidak kita tergabung dalam MGBK atau MGMP, mendorong kolaborasi antar guru ini sangat penting karena kolaborasi antar guru ini dibutuhkan untuk kemajuan anak-anak. Menjadi coach bagi guru lain, paling tidak kita bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi anak-anak itu biar bisa mandiri, tidak hanya untuk hari ini, tapi paling tidak memiliki gambaran hidup yang jelas untuk mereka di masa hidup yang akan datang. Nah, budaya positif. Ibu-ibu, di modul guru penggerak itu ada yang dinamakan budaya positif. Budaya positif ini adalah membangun bagaimana sekolah itu menjadi aman, nyaman, agar siswa itu mampu berpikir dan bertindak. Kalau mereka merasa nyaman karena lingkungannya positif, kita menjadi memiliki hubungan yang positif dengan anak-anak, maka mereka akan mudah sekali mencipta dengan merdeka. Mencipta dengan merdeka itu berkreasi. Mencipta dengan merdeka itu mereka mampu mengungkapkan tanpa ada rasa takut. Mereka juga bisa bermandiri, juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Strategi disiplin positif ini adalah memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Ini yang sangat ditekankan untuk saat ini karena pendidikan harus berpihak kepada anak. Ini adalah filosofinya KHD yang menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang guru itu sebagai seorang petani. Petani itu menanamkan bibit. Bibit itu dari Tuhan. Bibit itu macam-macam, ada bibit padi, ada bibit jagung. Ketika kita menanam bibit itu terlahir sebagai bibit padi, maka kita tidak boleh memaksakan bibit padi itu berubah menjadi jagung. Atau sebaliknya, kita menanam bibit jagung, bagaimana kita paksakan tanaman itu berubah menjadi sebuah padi, buah tanaman padi itu kita tidak akan mungkin bisa. Maka dari itu kita harus bisa menjaga kondisinya saja, memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk, membasmi ulat dan jamur. Itu kita sebagai guru bisa mengayomi mereka, mengarahkan mereka, membantu mengenali bagaimana bakat minatnya, prestasinya, membantu bagaimana kecerdasannya, karena kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan kognitif saja. Akan banyak kecerdasan, 10 kecerdasan yang lain itu pasti dimiliki oleh anak, mungkin selama ini belum terekspos. Nah, di budaya positif ini merubah stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol. Ini adalah pandangan tentang dunia, pandangan tentang hidup kita. Bagaimana pandangan di stimulus respon yang menganggap bahwa
manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal sesungguhnya kita harus merubah konsep berpikir kita. Realitas kehidupan itu berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran hidup yang berbeda-beda dan kita harus menghargai bahwa apa yang kita yakini benar belum tentu kebenaran itu juga menjadi kebenaran untuk orang lain. Apa yang kita yakini bahwa ini adalah hal yang baik belum tentu orang lain meyakini bahwa ini adalah hal yang baik. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dalam budaya positif itu meniadakan hukuman dan merubahnya menjadi sebuah konsekuensi. Contohnya, hukuman itu adalah terjadi ketika ada seseorang itu melanggar suatu pelanggaran, melanggar suatu peraturan, itu akan terjadi hukuman. Lah, di budaya positif yang kita akan berusaha untuk mengembangkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing, itu kita rubah peraturan yang ada menjadi sebuah keyakinan. Bisa kita mulai anak-anak coba nanti panjenengan-panjenengan semua mencoba mencari tahu responnya anak-anak. Anak-anak, kalian lebih suka peraturan yang dibuat oleh sekolah ataukah peraturan yang kalian buat sendiri? Kalau saya yang sudah mencoba untuk menerapkan budaya positif, ternyata anak-anak itu lebih memilih peraturan yang kita buat sendiri, Bu. Nah, kalau mereka sudah bisa membuat peraturan sendiri, maka dia harus bisa tahu dan bisa mengerti apa konsekuensi yang harus mereka lakukan ketika melanggar suatu kesepakatan. Konsekuensi ini pun yang menentukan adalah nanti forum warga yang ada di kelas. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang disiplin positif, karena menurut Ki Hajar Dewantara, menanamkan disiplin positif pada anak itu akan membantu mereka untuk memahami apakah nilai-nilai kebenaran yang harus terjadi. Jadi mereka itu tidak pada ketakutan, tapi bagaimana mereka meyakini sebuah kebaikan itu harus dilakukan. Nah, budaya positif yang akan kita lakukan paling dekat untuk sekarang ini, selain budaya positif itu banyak sekali, termasuk salah satunya penanamkan karakter. Kita datang di sekolah sudah mulai nggih ibu-ibu menyambut anak-anak dengan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Terus kita juga menanamkan karakter yang baik-baik kepada anak, termasuk memberikan arahan kepada mereka tentang bagaimana menghargai dan menghormati guru serta warga sekolah dan lain sebagainya. Nah, budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan yang paling kecil di sekolah adalah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah harapan atau kesepakatan yang sudah menjadi ungkapan dari anak-anak. Keyakinan kelas ini kita mulai dari gambaran anak-anak tentang bagaimanakah kelas yang ideal, bagaimanakah kelas impian, bagaimanakah kelas yang kalian harapkan anak-anak. Jika mereka nanti apa ya Bu, mereka untuk merespon mereka, yang kamu inginkan apa yang ada di kelas ini? Kira-kira keadaan yang bagaimana, situasi yang apa, seperti itu. Kita sebagai seorang guru membantu mereka, menstimulus mereka bagaimana mereka mau mengungkapkan, oh saya menginginkan Bu, kelas yang tidak ramai Bu, anak laki-lakinya itu loh Bu, mbaknya seperti itu. Ya silakan ditulis. Panjenengan bisa membuat sebuah tulisan di papan ataukah panjenengan memberikan kertas kepada anak-anak atau memberikan flip card seperti ini, anak-anak nanti bisa menempel harapan-harapannya di kelas atau di papan kelas, papan pengumuman kelas. Jadi dari harapan-harapan itu nanti paling tidak akan ada kesepakatan-kesepakatan. Oh, kalau memang kamu tidak mau ada kelas yang rame, tidak mau ada temanmu yang celometan, berarti kesepakatannya kan mereka harus saling menghargai, saling menghormati. Dari kesepakatan itu akan berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini menerapkan budaya positif, paling tidak kita akan membantu memerdekakan murid karena berpihak pada murid, melibatkan murid dalam segala keputusan.
tidak menjadi peraturan dari sebuah kelas, tidak menjadi peraturan dari seorang guru saja. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya dibuat dalam suatu bentuk yang dapat diterapkan di kelas itu. Keyakinan kelas ini melibatkan seluruh warga kelas dan nanti hasilnya tidak menjadi paten, tapi kalau memang harus ada perbaikan, maka harus diperbaiki. Kalau memang harus ada yang dikurangi, boleh dikurangi. Ternyata ini tidak tepat diterapkan di kelas ini, itu nanti boleh dikurangi. Ini prosedurnya. Mereka melakukan curah pendapat yang tadi, kalau saya sendiri diawali dari kelas impian, mereka bercurah pendapat apa harapan dan keinginannya. Nanti dari situ kan nanti otomatis, oh berarti kalau memang kamu nggak mau teman-temanmu celometan, iya Bu anak-anak sering berkata kotor. Nah nanti kan ada peraturan yang disepakati di situ itu akan berubah menjadi sebuah kesepakatan kelas yang akan diyakini, berubah menjadi keyakinan. Kalau memang tidak saling menghormati seperti tidak boleh mengolok-olok, harus saling menghormati, berarti keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati, umpamanya seperti itu nggih. Mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar, susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini juga tinjau kembali daftar curah pendapat yang tadi yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian keyakinan kelas dilekatkan di dinding kelas, ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Nah, ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau di peraturan, ada peraturan yang menyatakan bahwa kembalikan buku pada tempatnya, itu sebuah peraturan. Kalau sekarang dengan adanya keyakinan kelas cukup dengan kata tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Di kelas ada pojok buku, ada pojok baca kelas yang di situ ada buku-buku. Mereka harus bertanggung jawab. Kalau memang tadi buku itu ada di pojok baca, maka dia harus mengembalikan ke pojok baca. Ini contoh-contoh dari peraturan dan keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Ini contohnya saja. Nah, ini. Umpamanya tadi di curah pendapat kelas impian itu anak-anak itu banyak yang mengatakan bahwa temannya itu selalu jahil. Temannya ada yang ngelok-ngelokkan nama bapaknya atau ngelok-ngelokkan nama sebutan yang jelek-jelek. Maka cukup kalau dimasukkan dalam sebuah keyakinan kelas itu selalu bersikap positif seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan kelas ini adalah semuanya dari siswa. Guru hanya nanti mendampingi dan mengarahkan bagaimana terciptanya sebuah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini akan mendorong mereka bukan karena takut dan bukan karena terpaksa dalam melakukan, tapi mereka meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang harus saya lakukan. Bukan karena saya takut, bukan karena saya merasa ingin dihargai, tidak, tapi karena ini memang butuh dilakukan karena ini adalah sebuah kebenaran seperti itu. Ini juga contoh keyakinan kelas. Jadi setelah mereka mengungkapkan pendapatnya, mereka membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, demikian Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Paling tidak di budaya positif ini sebenarnya lingkupnya paling besar adalah sekolah. Budaya positif ini harus diterapkan di lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan yang positif. Karena lingkungan yang positif itu akan membentuk sebuah keyakinan kelas yang di dalam keyakinan kelas itu pasti akan ada tentang peraturan keras yang mereka buat. Seperti itu nggih Ibu-ibu. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Sudah cukup jelas nggih? Jika sudah cukup jelas, terima kasih telah mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif ini. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas kita.
Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali belajar di sekolah ya, meskipun dalam keadaan pandemi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan salah satu memimpin berdoa. Doa mulai. Terima kasih. Anak-anak, hari ini seperti pembelajaran kita sebelumnya di awal semester, kita sekarang sudah memasuki semester 2 loh ya. Benar-benar kalian juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk studi lanjut ya. Ingat anak-anak, sekolah kalian kurang bulan lagi, paling tidak 3 bulan ya. Sekolah standar kalian kurang 3 bulan. Sebelum pembelajaran di semester 2 kita mulai, seperti di semester 1 kemarin, kita buat kelas impian dulu yang nanti kita membuat keyakinan kelas di kelas 9G ya. Ingat anak-anak, kesepakatan yang sudah kita lakukan di awal pelajaran dulu ya. Kalian di semester 1 sudah membuat kesepakatan kelas. Berjalan apa tidak ya kemarin? Sudah bisa berjalan ya? Semoga nanti di semester 2 ini semuanya akan menjadi lebih baik. Sekarang saya tanya lagi, kalau disuruh memilih dari peraturan yang ada di sekolah dan keyakinan yang ada di dalam kelas, kalian memilih peraturan itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh kalian sendiri? Sendiri. Berarti kalian lebih setuju peraturan yang ada di sekolah, keyakinan yang ada di sekolah itu dari siswanya ya. Ya. Seperti semester kemarin harus ada yang namanya kolaborasi antar siswa ya. Yang menentukan kan dulu juga kamu sendiri kan? Ya, bukan gurunya. Semuanya siswa terlibat dalam membuat kesepakatan kelas. Hari ini akan kita mulai lagi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas untuk semester 2 di kelas impian dulu. Pasti kalian di sekolah mempunyai angan-angan, mempunyai harapan, mempunyai suatu kebahagiaan yang ingin dicapai di kelas 9G ya. Kita namakan itu adalah impian di kelas. Punya impian apa enggak di kelas ini? Ya. Impiannya yang baik apa yang buruk? Nah, impian-impian itu nanti kalian tulis dan kalian tempelkan di kelas impiannya 9G. Biar nanti setelah ketemu apa kelas impian itu, kita nanti membuat kesepakatan kelas yang akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Seperti itu ya. Sudah tahu ya alurnya seperti semester kemarin, tetap ya. Saya bagikan ini nanti bisa kalian tempelkan, cukup 1x1 nanti bisa ditempelkan di sana sesuai dengan harapan dan keyakinannya. Kalian bagi satu-satu, yang ini juga dibagi semuanya 1.
Hari Harapan. Dua, apa? Kelas impian apa? Kalau satu ungkapan dari sebuah harapan di kelas. Yang paling tidak, yang kedua adalah apa? Budaya positif. Budaya positif. Budaya itu adalah sesuatu yang kita harapkan akan menjadi sesuatu hal yang terus dilakukan. Ya, silakan ditulis di situ. Saya beri waktu 5 menit. Setelah itu langsung silakan ditempelkan di sini kelas impian ini. Oke ya, silakan dibacakan. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Kira-kira harapan atau kelas impian apa yang ingin kamu harapkan terjadi di kelas nanti? Silakan ditulis.
menjalin pertemanan dan komunikasi yang kompak serta solidaritas yang tinggi menjadi kelas terbaik. Ini ingin semua siswa saling menghormati, tidak saling mengolok satu sama lain, menghargai dan tidak body shaming. Kenapa kalau body shaming barangnya? Mulai hari ini harus bisa menghargai temannya. Apapun keadaan temannya, baik lembu, baik kuru harus bisa dihormati agar selesai. Kelas 9 menjadi lebih baik dan menghilangkan budaya jawab. Saya ingin kelas 9B saling menyayangi dan tidak saling membuli. Saya ingin kekompakan. Saya ingin menghilangkan kebiasaan mengolok-olok teman. Berarti wakai di olok-olok teman. Banyak keyakinan positif loh ya. Keyakinan positif itu nanti ada konsekuensinya ya, seperti yang kemarin ya. Konsekuensinya yang menentukan siapa? Kita sendiri. Kalian sendiri, dan kalian harus bertanggung jawab ya. Oh, sampai dari kelas-kelas impian ini, kira-kira kebudayaan apa yang ingin diharapkan yang paling utama? Berarti itu apa? Berarti kalau tidak mengolok-olok, berarti dia menghormati apa tidak? Nah, berarti perlu ada kesepakatan untuk bisa saling menghormati. Yang kedua adalah kalau kalian sudah berbuat sesuatu dan nanti ada kesepakatan dari konsekuensinya, kalau melanggar dari keyakinan kelas, berarti dia harus menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Kesepakatan yang kedua adalah bertanggung jawab. Ini tadi menginginkan adanya apa? Menginginkan adanya yang namanya kerjasama dan tidak saling memihak satu sama lain. Kalau ada permasalahan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kita sudah punya itemnya. Kita juga punya itemnya saling menghormati dan saling menghargai. Berarti yang ketiga kita perlu membuat keputusan lagi apa? Kira-kira apa? Apa? Dari yang kamu inginkan dari kelas impian-impian ini ada hidup rukun dan gotong royong, saling kompak, bertanggung jawab juga ada di sana. Kalau untuk tertib, nah ini yang tertib. Berarti apa? Disiplin dan tentunya apa ya? Kamu tercipta kekeluargaan. Di sini sudah ada apa belum? Kekeluargaan. Kalau dia membuli temannya, berarti dia sudah menghina saudaranya sendiri. Nah, dari 4 kesepakatan ini, jika nanti ada yang melanggar, silakan konsekuensinya kalian tentukan sendiri ya untuk teman-temanmu ya. Dan harus bertanggung jawab intinya. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah melanggar kesepakatan dalam satu kelas, bukan hanya aturan dari satu orang. Dia tidak disiplin, silakan kalian tentukan sendiri konsekuensi apa yang paling tepat untuk dia lakukan ketika dia melanggar sebuah kedisiplinan. Hanya bahwa hari ini saya melanggar sebuah kesepakatan disiplin, saya siap menerima konsekuensi dari teman satu ya, tapi Indra siap? Sudah dari 4
kebaikan selama kalian menjadi SMP 1 Tarokan dan akan berpengaruh sampai kamu nanti dewasa. Ya. Hari ini sudah kita terapkan gotong royong. Kita gotong royong dalam menentukan item-item ini ya. Sudah ada kekompakan, sudah ada kolaborasi kalian dengan teman-temanmu, dan sudah ada saling jujur. Jujur ungkapkan diri ya. Sudah ya, jelas ya. Kalau memang sudah jelas, ini nanti kesepakatan ini bisa ditulis di keyakinan kelas. Hari ini sudah kita buat keyakinan kelas di 9G. Semoga nantinya akan membawa kebaikan seperti harapan kalian ya. Terima kasih hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa kembali. Semoga hari ini bermanfaat. Silakan, Soindra. Dua,